Selamat siang, halo wargi Pengayoman. Saat ini Anda sedang menyaksikan Kabayan Talks, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang selalu siap melayani. Bersama saya Hani yang akan memandu Anda selama segmen Kabayan Talks hari ini yang akan membahas tentang tema Citayam Fashion Week yang lagi heboh ya. Dan gak lupa dong bareng Bapak narasumber kece kita, Bapak Dona Prawisuda selaku Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Barat. Siap. Gimana Pak Dona nih kabarnya, sehat nggak? Alhamdulillah, alhamdulillah, Bu Hani. Iya, maaf nih ya Pak, kayaknya nih lagi heboh banget ya Pak Citayam Heboh, Fashion Week Pak. Jadi kalau nanti saya bertanyanya banyak, saya mohon maaf ya Pak sebelumnya. Nah, ya banyak-banyak lah, sedikit-sedikit aja. Tapi gini Pak, sebelum kita bahas ke Citayam Fashion Week, saya mau tanya dulu nih, kali aja nih teman-teman wargi Pengayoman, kan ini heboh-heboh nih Pak terkait isu ini kan. Ada Isu juga hakinya nih, ya, iya isu betul. hakinya. Ada istilah itu Pak, haki, DJKI, merek. Nah itu tuh apa sih Pak sebenarnya Pak? Iya, jadi kita sebelum ke Citayam nih ya, Mbak Hani ya, nanti kita bahas sedikit. Kemarin kita jam 10.15 kebetulan Pak PLT Direktorat Jenderal Intelektual melakukan konferensi pers di pusat tentang Citayam Fashion Week ini. Kenapa? Karena ada beberapa orang dan satu perusahaan yang mendaftarkan hakinya khusus mereknya. Gitu lagi happening didaftarkan gitu. Makanya Pak PLT Dirjen itu Pak Razilu melakukan konferensi pers dengan Pak Direktur merek sekalian itu beberapa sehari kemarin jam 10.15. Nah, langsung kita Jawa Barat juga harus nih. Bukan konferensi pers lah, tapi sama tim Humas ini kita terima kasih sudah difasilitasi untuk menyebarkan juga kenapa sih, ada apa sih kok heboh sih. Nah, gitu. Mungkin sedikit ya ini kita bahas sedikit masalah teknis ya. Iya, betul Pak. Masalah teknis dulu, kenapa ada pendaftaran mereknya gitu kan. Ada Baim Wong. Ada Muncul istilah-istilah baru kayak tadi DJKI gitu. DJKI itu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kebetulan itu salah satu eselon satunya di Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Yang teman-teman kalau memang ada yang pengusaha, pelaku usaha, pelaku seni itu melakukan pendaftaran kekayaan intelektual atau pencatatan kekayaan intelektualnya itu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Gitu. Atau di kementerian semualah di kanwil-kanwilnya itu bisa. Dan sekarang sudah online. Bisa online, bisa kita juga di kanwil bisa membantu kapanpun, dimanapun, jam berapapun itu bisa didaftarkan atau dicatatkan. Karena Itulah udah online ya, sudah online. gampang. Makanya itulah tugasnya DJKI, termasuk kita nih perpanjangan tangan juga, Mbak Hani. Kita perpanjangan tangan di kantor wilayah, khususnya kita di Jawa Barat. Iya, benar. Gitu. Itulah makanya sekarang ada peran DJKI kenapa di Citayam ini gitu kan, karena kita tuh mantaunya ini Mbak Hani masalah kreasi. Betul. Kreasi itu banyak itu di Citayam, itu adalah gudangnya, saya lihat itu ya, gudangnya itu kreator panggung kreasi gitu. Panggung para kreator gitu ya Pak. Kreator. Iya Terus sih. menariknya apa ya, sekarang banyak yang menunggangi. Nah itu yang sayang, itu yang harus kita bahas. Benar. Harus kita bahas di sini, banyak yang menunggangi, terus jadi tidak natural lagi gitu kan. Makanya mudah-mudahan ini sebenarnya ini salah satu Citayam Fashion Week ini harus kita dukung. Iya. Gitu. Kenapa Harus tuh? kita dukung. Iya. Pertama yang tadi kita udah bahas nih tadi pagi. Oke. Hebatnya Citayam Fashion Week ini, saya maaf ya gitu, ini daerah pinggiran datang ke kota besar, kumpul, tidak rusuh, itu yang pertama. Iya sih ya, saya hampir nggak pernah lihat sih yang rusuh yang gimana gitu. Saya mah dulu waktu awal ngerinya, ngumpul, rusuh. Bakal pukul-pukulan lah anak-anak gitu kan, ada anak pacar-pacaran muda. gitu ya. Ada drama, Bonge dan teman-teman. Bonge, JJ dan Roy. Tuker nggak tahu itu gimmick atau bukan ya. Ya itu biarlah mereka tuker drama. pacaran gimana gitu kan. Tapi ya maksudnya itu salah satu kreasi ya. Kreasi yang memang bisa harus dilindungi gitu kan. Makanya cuman
kita bahas sedikit ada Baim Wong, ada Indigo, siapa itu saya lupa, terus ada kebetulan kemarin tuh di konferensi pers itu ada yang bertanya loh, Pak itu siapa saja sih yang berhak katanya mendaftarkan nama itu. Sebenarnya yang berhak itu bukan pencetusnya atau bukan apa-apanya, silakan siapapun masyarakat Indonesia itu boleh mendaftarkan hak mereknya. Tapi kemarin saya dengar ada statement dari Pak Dirjen, unsur etika tidak baik. Nah, ini ada unsur etika tidak baiknya. Kenapa? Mendompleng. Nah, mendompleng. Betul. Gitu kan? Jadi secara kasar jadi kayak ada keuntungan pribadi gitu ya Pak. Keuntungan Ya? pribadi gitu. Itu Nah, yang itu membuat berat itunya. gitu. Tapi alhamdulillah setelah ada statement, setelah ada negosiasi dengan para pimpinan kita, yang pertama kali yang atas nama Indigo itu kelas 41 itu dia menarik kembali. Oh Ditarik gitu, kembali. berkasnya yang Kebetulan sudah masuk? kebetulan pas konversi pers kemarin yang Indigo yang pertama itu sudah ditarik kembali. Nah, kemarin waktu pas konversi pers yang Baim Wong itu belum, tapi tadi pagi saya udah cek ternyata sudah ditarik kembali. Iya. Jadi dua-duanya itu betul. udah ditarik. Nah, ternyata ada itikat yang baik gitu kan. Sekarang kembali kita ada itikat yang baik supaya jadi natural. Gitu kan, pendaftarannya itu sudahlah public domain saja. Milik bersama aja gitu kan. Cuman masih ada 2 orang lagi kemarin saya lihat ada yang di Jawa, itu saya lupa di Jawa Tengah apa di Jogja. Itu masuk kelas 25, kelas fashionnya. Yang satu ada kelas namanya Citayam Fashion Week, yang satu Citayam saja. Gitu. Tapi memang kemarin seperti info dari Pak Dirjen, ini kan masih panjang perjalanan. Tapi Pak Dirjen memberikan clue, ngapain panjang-panjang kalau nanti ujung-ujungnya ditolak kan gitu, ujungnya prosesnya lama ditolak gitu. Orang sudah tahu kenapa, apalagi ini ada potensi konflik gitu, Mbak Hani. Pak sama ini nih Pak, kalau di Citayam Fashion Week kan kemarin tuh pamer-pamer outfit gitu kan Pak. BTW nih, bentar dulu Iya, Pak, iya, satu Pak. Siap. Ini kayaknya kan seragam kita sama nih Pak. Sama ya? Sama Pak, kok saya lihat Pak, tapi sama, kayaknya spill. punya saya asli dah, punya Bapak palsu kali, punya saya Mas 10 juta. Nah itu Pak, saya tuh mau ngebahas itu tuh kan, maaf ya di bukan gimana gitu kan, gimana dari sudut pandang Bapak nih selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang tugasnya memberantas merek-merek palsu. Terus sementara saya lihat tuh, ini maaf ya si Pip terlihat tidak seperti memakai brand asli Louis Vuitton Pak, yang harganya puluhan juta dia pakai di Citayam tuh. Gimana dari sudut pandang KI sendiri? Sebenarnya itu nanti saya lari ke KI-nya ya. Ini ya kemarin tuh saya jadi investigasi nih, wah ini keren. Serem, udah kayak penyidik. Turun artis-artis turun ya, dia dengan gayanya bawa LV lah, kenapa kita sebutkan ya, bawa Chanel apa gitu kan. Oke lah, artis itu kan asli ya. Nah, itu pasti asli lah. Cuman akhirnya kan jadi ada kesenjangan sosial. Betul. Teman-teman itu melihat, iya kerennya pakai LV gini-gini. Coba kita balik. Waktu artis itu atau siapapun yang orang-orang yang fashionable itu datang dengan pakai produk-produk lokal. Gitu kan, lebih keren gitu kan. Iya bener ya, maksudnya lebih ngebanggain. Mimpinya nggak terlalu jauh. Maaf nih ya saya sebut gitu. Saya juga tidak mungkin bisa membeli Louis Vuitton asli atau gitu, tapi apalagi saya Pak. Mimpinya terlalu jauh gitu kan. Betul. Tapi ya sudah, kita pakai brand-brand lokal, tas-tas yang lokal di Indonesia itu kan bisa. Nah, harusnya nih mudah-mudahan ada sampai nih teman-teman artis yang memang mau bantu nih teman-teman apa jadi style ya gitu kan. Kan dulu Bandung jadi Paris Van Java-nya Indonesia gitu betul, kan. betul. Kita nggak ada masalah nanti Citayam di SCBD ya, SCBD jadi apa itu ya namanya, jadi pentolan lah, pentolannya kayak yang fashion nggak ada masalah. Tapi kalau di sudut balik ya, kita di sudut KI-nya, kenapa sih branding lokal udah hajar di harusnya situ, branding, iya bener sih Pak ya. terjangkau gitu kan. Dan kita juga membantu perekonomian di perekonomian negara juga. sendiri sebenarnya sih kayak Jadi gitu. lebih apa ya, daripada mimpinya terlalu jauh tadi. Benar. Artis-artis datang tapi bawa merek-merek luar negeri. Iya, yang range harganya tas aja bisa 50 juta, 100 lebih, juta. benar. Brand-brand lokal
banyak cuma 100-200 ribu tapi Keren. keren. Kualitasnya juga oke banget ya. Iya. Harusnya bener Pak. Bener kan? Maksudnya anak-anak itu harusnya Ini support produk Indonesia. produk kita lokal juga sebenarnya kan. Oh iya yang Gitu. iya ini. Kaos buatan Bandung ini gitu kan. Bohong waktu saya bilang 10 juta bohong. Buatan Bandung tapi keren. Iya, Desainnya banyak lah, gitu maksudnya kan, kayak bahannya. Iya, Iya, gitu kan. salah satunya produk-produk Iger. di Bandung. Kita Bandung dulu lah gitu. Ada Eiger, ada Ventela, ada apa lagi? Banyak sih. Banyak. Hug. Hug. Nah, Tas wah, tuh. itu keren itu Hug. Iya. Saya pakai itu. Iya, aduh. Promo. Jadi iklan ya, Pak. Ya? Ternyata produk-produk kita kan bagus-bagus. Benar. Gitu. Daripada pakai produk luar negeri, orang yang produk luar negeri sekelas Chanel itu nggak perlu lagi branding kayak gitu ya, Pak ya. Gitu kan. Itu tadi saya bilang mimpinya nggak terlalu jauh akhirnya. Tapi di sisi KI-nya, keintelektualnya, mereka saya daripada pakai merek yang palsu gitu kan, mendingan merek yang asli tapi lokal. Iya benar. Gitu kan. Dan nggak jauh beda juga kualitasnya sama. Kualitasnya bagus-bagus kok. Juga. Bagus-bagus lokal brand-brand lokal ini gitu kan. Benar Pak, benar. Jadi mereka tuh datang pede, gitu kan, jangan ditunggangi juga nih. Ini isu-isu yang lagi isu lagi mengerikan itu. Ini kan sudah mau politik, gitu kan. Nah ini itu. lagi diimban sama pejabat di belakang lah ya, gitu kan, menggerakkan massa. Nah itu jadi aduh. Iya. Malah jadi yang tadi Bapak bilang gak rusuh jadi rusuh gara-gara takutnya itu. Iya, mereka kan datang asik, duduk manis, kongkong. Datang naik KRL. Iya. Maaf, saya ngelihat mereka bawa uang cuman 50.000, 20.000, tapi menyenangkan. Asik, Pak. Iya. Saya ngelihatnya asik kalau dari Instagram Betul, gitu menyenangkan. ya. Toh memang sekarang jadi sorotan Jadi kan? trending banget, Jadi iya. sorotan, makanya di situ tuh kita yang paham harusnya melindungi itu, bukan malah jadi rame, rebutan gitu kan. Alhamdulillah nih yang 2 merek yang kemarin kita itu sudah masuk, mereka legowo menarik kembali berkasnya. Karena kami pun tidak bisa memaksa intervensi itu ditarik. Jadi memang inisiatif dari si pemohon itu sendiri gitu. Benar. Jadi mudah-mudahan apa yang sekarang terjadi di ranah KI-nya, siapa yang berhak, nah itu mudah-mudahan yang berhak malah itu. Kalau memang yang berhaknya harus public domain milik bersama ya selesai, udah nggak ada masalah. Oh iya, maksudnya kan semula itu kan kenapa ada Citayam Fashion Week ini kan naik itu ya gara-gara JJ, Bonge dan temen-temen gitu ya. Mungkin nah ini kayak setelah ada itu kok ini juga nih netizen ya. Netizen tuh kadang cepat banget jempolnya. Seakan-akan mereka yang paling tahu kita gitu, gini, Pak. ya kita lihat sudut positifnya aja lah. Kalau negatif mah jangan kan, maaf nih Citayam Fashion Week, maaf lagi ini di pesantren, di apapun sekarang lagi banyak kan ustadz-ustadz yang cabul katanya itu kan sisi negatifnya gitu kan. Yang padahal yang positifnya banyak gitu. Nah ini juga kita dorong gitu kan. Kenapa? Karena konten kreator jadi banyak di situ. Mereka jadi orang-orang fashionable itu mereka mendapatkan income juga loh. Bonge sekarang pakai iPhone 13 kan gila gitu kan. Aneh itu kan. Bukan cuman ya, berarti ada income yang baik. Mudah-mudahan bisa bertahan. Ditawarin beasiswa Bapak. Betul. Saya lagi cari kalau beasiswa. ditawarin beasiswa ternyata tidak diterima sama si Roy itu gitu kan. Ya sudah, netizen jangan ini juga, mungkin jalannya setiap orang kan beda-beda. Enggak ke situ mungkin ya. Beda-beda. Sekarang ya kita mungkin di Haki itu kan penuh kreasi. Betul. Kalau dulu ya ini maaf nih ya yang jago matematik saya agak-agak ini gitu kan. Yang jago dulu itu jagonya matematik itu anak pinter. Ya kan? Iya dicap gitu. begitu. Yang menggambar, yang bisa nyanyi itu apa sih? Iya. Kan? Aduh, Bapak nyindir saya. Gitu karena saya memang matematikanya jelek gitu kan, tapi alhamdulillah jadi PNS. Alhamdulillah. Gitu kan, jadi nggak semuanya yang eksak itu ternyata kan otak kanan otak kiri kita, sedangkan saya lupa nih kalau untuk kreasi itu otak kiri ya. Kalau untuk otak kanan Pak, otak kanan yang matematika segala macam kalau itu yang otak kreator kiri. ini otak kiri kan berarti. Ya mudah-mudahan kan mereka juga kan mencari income ya. Betul. Gitu sekarang di endorse nih, kemarin saya ada lihat ada endorse pakaian, mereka jadi modelnya. Iya Kan pasti dibayar. Benar. Jadi ekonomi di situ, ada hak ekonominya. Ya sudah gitu, cuman memang harus dipantau. Ya tadi saya bilang dari awal, kerennya apa? Nggak rusuh. Iya. Citayam itu nggak rusuh, maaf. Biasanya kan yang dari
pinggir ke kota gitu kan. Wah, ini alhamdulillahnya nggak rusuh, kerennya. Mudah-mudahan stylenya sama kayak itu di Jepang, Harajuku. Harajuku iya, itu kan mereka pun dari pinggiran Tokyo kan. benar. Nggak langsung di pusat. Nggak langsung dari pusat Tokyo. gitu kan itu. Sekarang mendunia. Benar. Kan keren udah Turis-turis yang saya aja Iya. Harajukuan, padahal saya bukan orang dari Tokyo gitu. betul. Gitu. Jadi itulah gitu. Makanya statement ini kenapa? Karena memang berkaitan kemarin Pak Dirjen langsung ini karena nyangkut sama kita nih sama DJKI gitu kan. Iya benar. Gitu Makanya lah. tadi saya tanya. Jadi akhirnya istilah-istilah kayak DJKI, Haki itu naik gara-gara Betul. kejadian Citayam Fashion Week ini. Itu mungkin Betul. itu yang agak kurang sering didengar sama wargi Pengayoman, sama masyarakat umum juga sih Pak sebenarnya. Yang tadi udah Pak Duna bahas juga. Makanya di sini pun alhamdulillah kita difasilitasi sama Humas untuk menyebarkan informasi teknisnya pun teman-teman nih ya Wargi Pengayoman ini wargi Pengayoman bisa apa kalau bahasa kerennya spill ya apa Spill the tea itu rahasia Pak. rahasia kan. Ah. Jadi Haki itu bisa apalagi kita punya ada di Kemenkumham Jabar nih IG-nya sama di Kekayaan Tekstual Jabar. Itu ada persyaratan, ada tata cara teknis atau di website kami di www.dgip.go.id. Betul. Jadi itu kalau mau tahu apa sih Haki gitu atau datang ke sini ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan Jawa Barat, Jalan Jakarta nomor 27. Nanti kita bincang lebih lanjut lagi. Kalau sekarang kita khusus mungkin fokus ke Citayamnya nih, Fashion Week-nya. Gitu. Terus Pak, ini Pak, yang tadi baru saya, ini kan kata Bapak menarik permohonannya gitu ya Pak ya. Terus habis itu dia udah ada iktikat baik juga. Nah, setelah itu untuk dari DJKI sendiri langkahnya sudah atau Selesai. apalagi? Udah kan Selesai. cukup Kalau kan sudah ya? ditarik berarti permohonan itu tidak dilanjutkan gitu. Paling kalau kemarin statementnya Pak Dirjen juga ada 2 lagi nih saya belum cek lagi. Yang 2 apa sudah ditarik apa belum. Tapi kalau dia lanjut Pak Dirjen mau bikin tim khusus untuk yang ini. Menangani kasus ini Citayam karena Fashion begini jangan sampai jadi ini putusan jurisprudens jadi nanti yang lain bisa jadi Kebonwaru Fashion Week Benar, gitu kan atau apa karena memang di undang-undang sendiri tidak boleh menyebutkan nama daerah sebenarnya gitu. Tapi udah ada Undang-undang nomor berapa Pak kalau merek Pak? nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Mantap Pak Bos. Gitu, Bu Hani. Makanya sangat menarik fenomena ini gitu ya. Benar. Fenomena yang harus didukung. Iya benar Pak. Didukung Ini kok. tadi kalau kata Bapak benar ya, secara nggak langsung kita mencoba untuk memajukan UMKM Betul, terutama gitu ya. betul. Nah itu harusnya yang diambil momennya itu UMKM. Benar. Jangan yang kelas ya maaf nih yang saya lihat yang bikin rame itu malah kelas-kelas tinggi kan. Artis-artisnya gitu. Malah takutnya jangan sampai yang tadi kita bahas juga orang Betawi sekarang kan udah nggak di Jakarta gitu kan. Gitu orang Betawi udah nggak di Jakarta Iya. sekarang kan. Malah banyaknya di mana tadi kata Di Bapak? pinggiran malah di Jawa Barat sekarang orang Betawi sekarang jadi orang Jawa Barat. Citayam itu kan di daerah Depok ya kalau nggak salah. Iya Depok itu daerah Depok masuk Jawa Barat. Jadi itu jangan sampai kan yang tadi kita bahas juga Sidul aja gitu sekarang kalau mau nyekar ke makam ke Gelora Bung Karno karena dulu makam engkongnya di situ katanya gitu kan. Sekarang udah rata ya. Sekarang udah dibuat rata gitu kan. lapangan. Kayak Very gitu. sedih. Pak, ini sambil-sambil jalan nih ya. Ini kita buka nih untuk wargi Pengayoman dan teman-teman yang ngikutin kita di siaran live Instagram kita. Kalau ada yang mau nanya-nanya Ada nih, berapa puluh ribu kita? ada 14.000. Ada 14.000 di sini termasuk kakek nenek saya, Pak. Siap. Kali aja nih ada yang mau nanya-nanya. Iya, kita mah diskusi, kita sharing. Takut aja kita ada info yang tertinggal kan. Bisa info tertinggal kita bahas teknis Tapi nggak mungkin regulasinya kalau gitu. Pak Dona di sini mah up to date lah. Jadi sejauh coba Pak. ini nggak ngitung Nah, outfit kan, kita. nah ini kan PR nih. Tadi habis bahas ME mau pamerin Nike-nya. UMKM-nya ada. Ini Apa? saya pakai tapi udah dibuka nih sweater saya pakai sweater UMKM kemana hilang lagi. Oh ini jatuh. Gitu kan. Twitternya dari mana tuh Pak? Sweaternya dari Raja Wali Store. Waduh, harganya cuma 100.000. Oh, itu
tapi bagus tadi ya, Iya, udah bagus ini kayak ini produk. Pull&Bear Bear. Iya, gitu Terus kan. itu kan kayak tadi nih ya baju nih, aduh Ini saya, baju kan kita buatan Bandung nih. Heeh, heeh. Orang-orang Bandung banyak sekali konveksinya yang bagus-bagus gitu kan. Jadi ngalamin kok, maksudnya termasuk kita juga kalau misalnya lagi mau ada pemantauan juga kita pasti kan Ya. lihat-lihat produk-produk kita sendiri Betul, gitu, betul. nggak mungkin produk orang luar negeri yang kita pantau gitu. ya kan kayak saya lihat juga nih, nggak apa-apa lah saya sebutin ya. Kemarin apa di yang Sudirman itu kan ada janji jiwa tuh. Wah, itu kan happening jadinya kan, itu Iya. produk lokal. Benar-benar. Produk lokal itu harus disupport. Gitu kan, makanya produk lokal tuh keren. Gitu kan, produk lokal tuh keren. Sudah tidak seperti dulu lah, dulu mah malu lah pakai lokal ya. Siap. Gitu. Aduh Mbak Dea mau masuk Kemenkumham. Mana Dea mana? Coba tadi ada ini Mbak Dea Kania mau masuk Kemenkumham Pak. Masuk aja, nggak tinggal parkir, masuk, gratis masuk mah. Gitu. Nanti kita mau sama Iya, ini kita. nanyanya nggak ini kalau mau masuk kanwil mah tinggal gampang bener ya, pokoknya tinggal Iya, parkir tinggal datang, aja. heeh. Saya mau Ada- masuk ke kepolisian juga bisa, tinggal masuk sekarang. Iya kan, tinggal masuk sini. Iya bener, ya Heeh. bener, aduh Pak. Nanti kita ngopi-ngopi lah di sini. Ada Coba pertanyaan ya, nggak? Lihat-lihat lagi. Lagi banyak, dipilih ya? Itu ada 1.200 ya? Iya. Oh ya, pilih dulu lah. Kebanyakan masa kita sebutin. Ya, ceritain. Oh iya, nanti kita juga bahas kalau bisa, nanti kita continue ya. Om Agis, gimana Om Agis ya? Lanjut nanti kan yang isu-isu yang lagi ngetren, lagi apa kita bahas. Karena kenapa? Kita tuh haki tuh memang kita dari tidur bangun tidur lagi kita sampai haki semua nih. Benar Gitu Pak. kan, pakai baju ada mereknya, Benar. ada bentuk nih, bentuk desain, ini desain gambarnya, gambarnya ini desain industri. Betul. Terus ada paten, ini teknologi semua ini sebenarnya yang kita lagi gunakan ini adalah teknologi, itu paten gitu kan. Desain industrinya ini ada bentuk gelas yang berbeda, ini ada desainnya gitu kan. Siap. Jadi Semua sangat kehidupan kita ini ya gitu. Pak. Kita ada mandi Pak, pakai sabun, si sabunnya itu ada patennya. Oh Gitu iya. kan. Kenapa? Shower keluar air itu ada desainnya. Bisa diatur airnya kenceng Bisa, enggak gitu. betul. Oh iya benar. Kita tidur dipakai merek kasur ini gitu kan. Itu haki juga, itu merek. Benar. Apa sok? Semua. Semua ada. Sampai kita mati masih ada hakinya. Iya. Iya kan? Kain kafan. Kain kafan juga mungkin ada mereknya. Sampai desain kuburannya pun Iya, itu kan benar. desain industri. Iya kan nggak mungkin persegi Pak. Udah tuh Pak, aduh Pak ini suram banget ya bahas. jadi suram ya. Aduh. Ini jadi sekalian nih menakutkan. ada Bapak Yosep, mantap. Ada Ibu Gantini Eva, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, bukan di Vietnam. Izin. Besti, Ibu. Izin gabung nih, Bubble. Oh, siap. Ya, Pak. Siap, Terus, Ibu. ada yang nge-follow juga, gara-gara kita nge-live di-follow dong nih teman-teman Alhamdulillah. rumah. Iya, mudah-mudahan kan sekarang mah kita menyebarkan informasi itu Dimana dimanapun gitu kan. Benar Pak. Pakai media sosial, jadi kita kadang nggak tetap muka, tapi itu fungsinya sangat-sangat ini. Tapi Kayak hati kita kita bersama. Ya. Jadi outfitnya mau Hani bahas. gimana? Aduh, mau Outfitnya bahas. Hani. Aduh, Jam saya- tangannya apa jam tangannya? Aduh jangan-jangan. Sepatunya apa? Nah. Aduh saya mah kalau dibandingin sama Air Jordan Oh iya, kayaknya aduh. oh iya, kita juga kan sekarang itu lagi mau, nih ini kita agak ini dikit ya, kita mau sertifikasi mall kan ya? Oh iya benar. Iya gitu, mudah-mudahan Sertifikasi mall tuh apa sih? sertifikasi mall tuh gini, untuk DJKI pun di Direktorat Penyidikan itu ada kegiatan yang nanti mengukur sampai mana pengelola mall itu bisa aware sama haki. Gitu. Jadi tenan-tenannya itu memang kalau bisa sih semuanya bebas dari barang-barang KW, barang-barang palsu. Mudah-mudahan memang kita tidak menutup kemungkinan di Indonesia khususnya 100% saya yakin agak sulit. ya. 70% oke lah, sampai 90%. Apalagi di pusat ya, perbelanjaan ya Pak ya. betul. Gitu. Mudah-mudahan ada UMKM juga nih. Kalau UMKM mau masuk mall itu hakinya tuh ituin dulu.
gitu kan. Ajang promosi nih Citayam ini bisa ajang Iya, promosi. itu yang tadi kayak Pak Dona bilang. Salah Hak satu ekonominya bisa ini loh, bisa sangat luas, sangat bisa besar. berputar loh ekonominya. Jadi bukan hanya nongkrong-nongkrong cantik gitu kan. Sebenarnya Pak, awalnya tuh nongkrong-nongkrong cantik Pak. Betul nongkrong. Awalnya Iya. itu sadar nggak, Gabut lah ya. Gabut, Lagi ya kan? gabut. Ngopi, nguduh. Citayam jauh gitu kan, cari Starling gitu kan. Cari Starling yang murah meriah, nggak taunya jadi. Tapi mereka punya jiwa fashion. Iya Gitu benar, kan, jiwa campur fashionnya. aduk sepatu apa tabrakin aja warnanya Betul. gitu. Ini ada dari Pak Yose Rizal. Bang Yos. Bang Yos Jawa Kirim Timur. produknya ke Surabaya bos. Mau produk Siap. apa nih Pak? Produk apa? Dari atas kepala sampai kaki ada. Sehat-sehat Bang Yos. Iya. Itu. Oh, Jadi kayaknya Citayam sih. tuh, ini ada lagi Han. Iya gitu Di Pak. Citayam tuh memang ada. Oke lah, ini kita tadi sisi positif ya. Sisi negatif. Oke, takut ya. Sisi negatif nih. Maaf nih yang agak-agak cowok yang lemah lembut. Nah, kemarin saya baca di berita-berita jadi tempatnya LGBT Oh iya. gitu. Lesbian, gay, Mungkin bisexual, gini, transgender. kita juga nggak boleh ngejudge langsung ya. Betul. Gitu mungkin cowok kemayu itu banyak. Iya. Orang Dan itu fashion, dan itu orang jadi fashion, Pak. orang fashion itu nggak rata-rata ya, ada yang cowok kemayu, tapi Iya. dia normal. Iya benar. Benar kan? Benar. Gitu. Harry Styles itu kan maksudnya ya sekarang even laki-laki pakai kutek, laki-laki menggunakan fashion. semi dress Betul. gitu. Itu udah jadi fashion, Fashion, Pak. jadi terkadang kita tidak nerimanya nih, Iya, tidak benar. nerimanya. Ya, kita kan masih di wilayah timur sih ya, Betul. Pak, sebenarnya. Kan gini. Menjunjung tinggi Nah ini Pancasila. Citayam Fashion Week itu tadinya kan mereka ini orang-orang yang tersebar. Iya. Pas sekarang jadi terkumpul, disorot. Oh, benar. Kok ada laki-laki yang pakai tank top, badannya lurus. Pak lebih jenjang, cantik dari saya, gitu. Pak lebih model tapi badan ternyata dari saya. mungkin ya ada beberapa ini di luar Citayam, tapi saya ada teman-teman ternyata dia normal aja, punya iya, pacar, bahkan punya anak sama Iya, istri, benar-benar. gitu kan. Makanya itu harus harus dikaji lagi. Jangan sampai, kan positifnya tadi berkumpul tidak rusuh, itu positif. Iya, Terus benar. ternyata bisa jadi ajang promosi buat brand-brand lokal, itu silahkan. Benar. Itulah kalau mau dieksplor tuh seperti itu. Betul. Boleh dieksplor, tapi jangan jadi mereka yang orang-orang yang tadinya yang mencetuskan malah jadi tersingkirkan. Nah itu yang malah Itu kasihan. yang iya. Padahal, Jadi nggak asik lagi gitu. Iya benar. Padahal kan memang maksudnya khasnya itu kan gara-gara JJ dan Betul, kawan-kawan betul. gitu. Kayak Mbak Imom, Paula, kalau dia mau mengarahkan itu silahkan. Tapi kalau saya yakin itu enggak lah itu. Kalau saya kemarin baca juga di YouTube-nya Mbak Imom, ternyata ya itu niat baik itu tidak selalu diterima dengan baik. Betul banget. Makanya alhamdulillah sesuai dengan statement Pak Dirjen kemarin, karena ada niat baik Itikat itikat baik, baik iya, ditarik benar. kembali. Iya. Gitu. Luar biasa juga sih sama Mbak Im Wong, sama Mbak Paula juga ya, Betul, udah betul. mau terima arahan dan masukan dari kita dari netizen Betul, terutama ya Pak betul. ya. Ini Jadi- ada Ibu Yeni Arini. Halo Bu Yeni, Hani. halo. Halo juga Ibu. Gitu. Iya betul Pak. Nanti ya itu tadi sisi negatif, sisi positif selalu ada aja Han ya. Betul Pak. Gitu, apalagi yang lagi happening pasti aja ada. Gitu. Jadi cuman kita pemerintah juga mendukung gitu kan. Teman-teman kreatif juga harus mendukung gitu kan. Apalagi ini kan jadi fenomena ya. Betul, jadi Pak. fenomena Fenomena banget. tersendiri. Jangan malah dijatuhin. Memang kalau bisa pemerintah, malah kemarin gubernurnya turun. Gubernur kita juga datang, Pak Ridwan Pak RK. Kamil kan, Ya gitu kan. Itu, nah tapi dengan jangan topi putih. betul. Jangan juga tapi jadi ajang ajang politis juga jangan lah. Iya, gitu. Tapi ini sih. enggak. Itu kebetulan gubernur kita kan fashionable Iya kan. benar banget, Dia benar mah, banget gayanya gaya. semua udah pokoknya Pak Ridwan Kamil ya, yang paling ganteng lah pokoknya. Udah pernah bikin video klip yang lagu Noah juga kan. Oh iya Sambil astaga. stylenya keren gitu kan. Nah Ya, itu tuh memang ada masalah. aged like a fine wine itu lah. Malah Pak ada Ridwan saya Kamil ada lah. kemarin Jojo ya, Jojo apa gitu ya, dia bikin video klip kan sama si Bonge sama
JJ itu jadiin Saya kayak ketinggalan info nih, Pak. iya, Kylie Jojo kalau nggak salah. Kylie Jojo itu bikin lagunya kayaknya di radio udah lumayan. Nah ternyata video klipnya dibikin di situ. Oh. Terus si pemerannya tuh JJ sama si Bonge itu. Oh. Hasilnya mungkin ya itu ada profesional di situ kan. Iya, benar. Kalau itu mah Dibayar dengan profesional gitu kan. Benar. Gitu tadinya hasil nongkrong cantik gitu kan. Jadi itu tadi bener kan kayak tadi Bapak bilang iPhone 13 ya Iya kan? Heeh. Saya aja nggak kebeli iPhone 13. Bapak tadi casingnya Bapak tadi casingnya ini atuh apa? Casingnya ya aduh. Iya udah. Disesuaikan lah gitu, disesuaikan. Jadi sebenarnya Pak Citayam Fashion Week ini juga bukan sesuatu yang seharusnya digembar-gemborkan secara negatif ya Iya, Pak ya? betul, Gitu ya. betul. Ini positif kok, positif. Kenapa positif? Itu indikatornya tidak rusuh, itu udah positif. Dan kita juga selaku perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sudah berlaku seadil-adilnya, Betul. sudah berlaku sebaik-baiknya ya Pak dalam menanggapi Betul. permohonan mereknya. Merek itu ya. Makanya yang nanti kita cek lagi beberapa hari lagi apakah yang dua itu akan sama dengan yang lain. Siap. Ditarik kembali. Bukan apa, karena jangan sampai juga jadi mengganggu ketertiban umum ya. Kalau saya Iya, bilang ini betul. bakal jadi mengganggu ketertiban umum. Kenapa? Pada saat ini lagi happening pemiliknya bersama, tahu-tahu jadi kisruh gara-gara namanya ini nih Iya, jadi nggak betul, asik. Pokoknya jadi nggak betul. asik lah gitu kan. Betul. Jadi nggak asik. Saya masih suka kok Pak di Instagram melihat mereka melenggang dengan pakaiannya, masih, dengan make upnya, dengan warna-warni rambut. Wah, luar biasa. Tapi kan pokoknya akhirnya mereka. gini ya, akhirnya gini, kalau harus ke tempat yang catwalk ya gitu itu kan tempat mahal ya. Betul. Ini orang kita bisa menikmati dengan yang harga murah akhirnya kan, datang ke tempatnya free, desain tempatnya memang mungkin kan itu daerah high ya tadinya itu kan daerah high tapi masih bisa dipakai jadi tempat nongkrong mereka gitu kan. Betul. Waktu awal-awal memang itu tuh kebersihan katanya ya. Ya. Kebersihannya Kan ya pasti kalau berkerumun pasti kan, nggak ada tong sampah, wah, buang gitu kan. Tapi sekarang benar-benar. kayaknya udah mulai ini ya. Udah mulai tertib lah. Udah mulai tertib. Udah mulai tertib. Pak, ini nih ada yang nanya nih Pak, saya juga lihat nih di Instagram nih, Bapak Yosep, Bapak Yosep nih dia nanya, seandainya nih kalau misalnya tadi Citayam Fashion Week udah berhasil, misal berhasil didaftarkan gitu, dampak bagi penggiat nih, Bonge dan teman-teman, JJ dan teman-teman di SCBD itu ada nggak? Itu dampaknya karena gini, kalau kemarin saya akan mengutip dari Pak Dirjen hak Pak Dirjen eksklusif. kita siapa? Pak Razilu. Oh ya, Pak Pak Razilu Razilu. itu kenapa disebut hak eksklusif? Karena sebenarnya itu hak monopoli, cuman tidak bagus kata-kata monopoli itu ditaruh di peraturan undang-undangan, Iya, makanya hak eksklusif. Tapi secara tidak langsung memonopoli. Betul. Nah, pada saat sudah di-granted menjadi milik pribadi, berarti kan ya tadi saya bilang udah nggak asik otomatis, lagi iya, dong, benar. gitu kan. Jadi orang ini yang punya hak melarang, hak memperbolehkan, mengizinkan. Nah, oke lah, jadi dia kalau tadi kemarin saya lihat yang Mbak Im Wong, dia hanya ingin ditertibkan administrasinya, itu pun akan diserahkan ke mereka. Nah, itu yang Mbak Im Wong. Kalau bukan, Kita nggak tahu juga. kan, kita nggak pernah tahu kan. Nggak tahu juga 5 tahun yang akan Iya. datang. Bagaimana? Lagi happening Harajuku sampai sekarang kan, Iya, udah benar. berapa tahun lah ya. Berapa puluh tahun? Puluh itu tahun udah malah ya. bagian dari Jepang. Japanese style kan. Udah Gitu. pada Jadi bagian itu. ya mudah-mudahan Citayam style ini malah jadi keren kan. Iya. Gitu kan. Mungkin masih nama Citayam itu karena daerah pinggiran, tapi daerah pinggiran menjadi nama yang nge-branding nggak ada masalah. Tapi nama branding inilah kalau bisa istilahnya public domain, Iya, milik bersama gitu kan. Tidak harus menjadi milik satu orang Betul. atau satu perusahaan ya Pak. Kalau misalnya jadi milik satu orang, tapi memang dia memproduksi, itu nggak ada masalah. Iya. Sekarang kan nggak. Saya yakin 4 atau yang 2 sudah ditarik kembali, yang 2 itu produksi nggak? Iya, enggak juga. Nah, produksinya kalau baru sekarang mungkin produksi, benar. kemarin enggak. Saya yakin, Kemarin. saya Iya, yakin. betul, tuh. betul Pak, betul. Gitu. Jadi itu yang dimaksud etika tidak baik oleh Pak Dirjen kemarin, gitu kan, mendompleng sesuatu padahal dia tidak melakukan sesuatu. Nah itu.
Jadi kayak kalau bahasanya nih di komen-komen Instagram bisa saya salah juga Ya, ya Pak, soalnya ah. kan saya adalah bagian dari netizen juga ya Pak ya. Kan, wih nanti kalau didaftarin nih sama PT-nya perusahaannya Mbak Imong, jadi kan nanti itu ya Pak, jadi ada gimana ya saya kasarnya, jadi ada hak ekonomi pribadi yang Betul, betul, akan didapat betul, oleh Mbak Imong, betul. sementara teman-teman yang Jadi mulanya nggak boleh, mencetuskan itu, oh gitu. Jadi nggak iya, boleh, jadi nggak gitu ada kan. hak kebebasan untuk Nggak berkreatif ada, ya gitu. tidak, gitu. Makanya hak monopoli itu makanya diganti menjadi hak eksklusif kan. Iya. Sebenarnya monopoli juga gitu. Nah itu kan nggak bagus. Memang monopoli itu kan image yang nggak bagus sebenarnya gitu kan. Iya benar. Apalagi di tempat orang-orang kreasi, kreator, masa ada hak monopoli Iya benar gitu betul kan. benar. Gitu. Agak nggak enak Udah nggak bahasanya. enaknya. Coba ada yang bertanya nggak? Ini nggak ada lagi Ada nih lagi? pada itu tadi saya yang lucunya pengen masuk Kemenku. Masuk Kemenkumham, datang aja ke Jalan Jakarta nomor 27 Bandung. Nanti ke pos satpamnya, Pak, parkir di mana? Langsung masuk aja. Gitu. Kita Langsung ketemu ramah-ramah kok. sama Pak Dona, iya ramah-ramah dan bukan makan orang juga Pak. Gitu. Nanti depan kita bahas apa nih? Oh iya Pak, sebenarnya nih kalau diperkenankan oleh Bapak Ibu yang ada di Humas Pak, ya kembali lagi kan saya adalah bagian dari netizen walaupun saya PNS. Ini Pak heboh, kalau bisa di segmen selanjutnya ya Iya. Pak gitu kan, Apa, bikin bahasin. penasaran dulu aja? Iya, itu loh heboh PS Glow, Sama MS MS Glow. Glow, Saya oke. kira itu kakak adik, jadi kayak ya nggak usah gitu kan, nggak usah pacar, Iya, mantan. Putra Siregar sama Miss Sinaga gitu ya. Aduh, aduh Pak Iya kan? itu sama PS saya sama dong. MS, iya. Gitu. Ya itu kan maksudnya saya kiranya gitu kan, bukan hanya pacar dengan mantan, keluarga, atau saya pikir itu kakak adik jadi Oh. berantem gitu karena kan namanya sama. Sama. Ternyata Nanti bukan kita ya. bahas di segmen Ah, berikutnya. oke deh. Kebetulan saya udah kita udah pegang putusannya. Wow. putusan Boleh gitu di spill. Nggak apa-apa, nanti. Spill the tea. Nanti cuman kita kan nggak harus global. Kan Oh. itu pun putusan pengadilan kan bisa didapetin. Iya betul Bisa betul didapetin ya. ini, Jadi cuman Pak kita Dona bahas nanti. menjelaskan cara bagaimana, maksudnya Pak Dona menjelaskan dengan bagaimana kata-katanya Pak Dona ya gitu yang bisa diterima. Terus maksudnya kenapa nih? Sebenarnya ada alasan kenapa Pak Dona Prawisuda yang ditunjuk untuk jadi narasumber paling bisa mengerti anak muda kayak saya Pak. Kan masih muda. Cuma beda 3 Kayak tahun. kemarin juga ini yang di channelnya YouTube Mbak Imong, saya juga komentar dia memberhentikan hak ciptanya, sedangkan bukan cipta, itu kan merek. Oh beda gitu. Beda, makanya ini juga tempat edukasi ya, tempat edukasi buat ini kan merek-merek, cipta-cipta gitu kan. Kalau boleh Konten tahu- itu cipta, Oke. nama itu merek. Merek, Tuh. Bentuk itu desain. desain industri ya Pak Desain ya. industri. Kalau fungsi itu berarti paten. Gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang datang ke kita nih suka gitu, Pak saya mau paten, nanti mau bikin paten. Ibu hebat mau bikin pesawat terbang ya Bu gitu. Oh enggak, ini saya bawa kerupuk. Oh, ibu kerupuknya bisa terbang. Iya, kerupuknya bisa terbang kan paten. Atau kerupuknya bisa lompat langsung Bisa ke lompat mulut. masuk ke mulut. Nah, itu Oh, itu paten. paten. Oh, Teknologi saya kira kan. sama, Pak. Iya, kadang suka kayak gitu ya. Saya mau patenin nama kerupuk saya, ternyata nggak kayak Beda. gitu bahasanya. Paten. Nah, itu tadi kalau bahasa saya itu paten kita bicara fungsi, merek bicara tanda identitas, cipta kita bicara kreasi, karya tulis, karya seni, karena yang lainnya aplikasi program komputer. Oh, Kalau desain industri kita bicara bentuk. bentuk. Oh. Karena kadang suka teknis, paten sama desain itu beda Beda Ya, beda tipis. tipis. Jadi bentuk itu desain, fungsi itu adalah paten. Gitu, gitu. Mbak Hani. Saya pikir sama mulanya. Ya. Oke deh, Pak. Itulah itu yang PS sama MS kita di segmen berikut ya. Kita bahasnya Sebenarnya mungkin banyak sih Pak kalau mau jadi bahasan gitu Betul, kan, apalagi betul. yang belakangan terjadi ini geprek bensu.
Itu agak Udah basi ya? udah basi lah. Oke lah ya udahlah. Berarti ya udah yang terakhir ini Iya, yang MS ini. sama PS Sebenarnya dulu ya. kasusnya beda-beda Betty juga, Bensu Betty. sama MS gitu. Oh iya sama MS iya. MS itu Betty juga, tapi nanti kita yang lagi hot kita inin Betty. Kita- Masalah katanya sampai mau cerai ya. Aduh. Siapa? Gitu ya. Oh, siapa maaf ini? Iya, sama pemiliknya katanya gitu kan. Aduh jadi gosip nih. Aduh iya, ini tuh jadi malah kita Jadi kita begibah ya, nggak apa lah. Biar gosip. inilah. Oh, Jadi, ya itu juga saya baru dari Lambe Turah, kan coba makanya Kak, hebat banget gak sih? Jujur Pak, saya aja yang masih muda aja dan nggak tahu. Oh, bahkan itu ya gara-gara merek aja bisa menghancurkan hubungan bahtera rumah tangga. loh yang kita tanganin di Indramayu, Mana tuh? ibu sama anak. Astaga. Iya kan? Boleh nggak disebutin? Nah, jangan. Oh iya. Nanti lagi nanti Ah, kita ah, ini ah. lagi kita Gitu ya. biar penasaran Jadi istilah lagi. maling kundang saya durhaka Nah, kamu itu. udah gara-gara apa? Iya, Gara-gara kan, merek, Pak. Ibu sama anak itu kan. Iya, benar. Udah sampai ranah ke Kan hukum benar. kan. Benar. Bahkan malah itu yang sekarang yang kemarin terakhir mau bikin laporan itu kan laporan yang kedua Astaga. gitu kan. Tapi kalau udah kita membahas administratif terkait KI ya Pak, kadang udah tidak bisa lagi melihat dia orang Keluarga, tua udah enggak. seperti itu. Karena sudah menjadi nilai ekonomi tinggi. Iya betul. Udah jadi Kadang restoratif justice pun jadi kabur. kabur. Parah banget. Gitu. Tapi nggak apa-apa, bukan salah Pak Dona kok, tenang Iya. aja. Makanya kita mengedukasi. Ini di sini mungkin tempatnya edukasi ya. Betul. Mengedukasi warga Pengayoman, mudah-mudahan nanti kalau ada teman-temannya atau saudaranya atau siapapun, oh iya saya tuh mau melakukan usaha harus ada apanya dulu ya, harus tertib administrasinya dulu. Benar. Gitu. Nah, itu yang mau saya tanya nih Pak. Nggak apa-apa ya kan tidak melenceng jauh dari tayang Fashion Week. Jadi gini Pak, kemarin ada yang heboh, aduh saya buat skincare, saya udah ngurus BPOM-nya. Ya, Itu tuh, itu masa saya mah- harus ngulang dari awal? Itu sih DL. Oke, dari tahun. Berita loh. Jadi gini deh, Bapak selaku Kasubit, baiknya gimana nih kalau misalnya mau ngasih pencerahan buat orang-orang yang ingin punya, apalagi kan kayak makanan, skincare, Ya, itu kan betul, PR-nya banyak ya Kayak Pak. kemarin kita kebetulan waktu ke Kerawang gitu kan, kita kan sama Pertamina ada Pertamina Gas. ada PBOM juga Oh, kan. iya, Nah benar. kemarin mudah-mudahan kita bisa bikin nota kesepahaman juga. Kenapa? Aduh. Kenapa kalau bisa sebelum BPOM itu ditempuh, hakinya dulu ya sudah selesai. Iya, Selesai ya, granted, bukan lagi proses. lagi proses daftarkan ya, Betul. udah selesai Kenapa? sertifikatnya Betul. gitu. Kenapa? Karena ini dua-duanya penting, sangat penting. Betul. Ini berkaitannya apa? Cuman memang ini awal, ini akhir, gitu. benar. Ini awal ada akhir. Karena sebenarnya haki itu pemberian hak ya Betul, Pak ya. pemberian hak. Di haki, lama juga, di BPOM juga lama. Gitu. Setelah punya haki, tapi belum bisa proses BPOM, ada PIRT. Itu tingkatannya lebih rendah dari BPOM, iya, gitu. iya, Jadi iya. nggak usah khawatir Bapak Ibu, gitu kan. Nanti teman-teman yang wargi Pengayoman juga harus tahu tahap-tahapannya. Nah ini yang suka saya ngomel kan, Oke. kok haki taruh di belakang sih? Siapa Harusnya yang haki bilang? taruh depan dulu. Ini fasilitas, biasanya memfasilitasi. Izin nih Pak Kadis sejauh barat nih. Punten selalu saya rewelin Pak Kadis selalu, Pak izin kalau ada fasilitasi tolong hakinya duluan. Jangan halalnya dulu, jangan ini. Bukan apa? Bukan itu tidak penting, cuman kasihan pelaku usaha, pelaku UMKM itu kasihan kalau hakinya ini belum selesai, mereka ngurus ini sudah selesai, pada saat ini ditolak, haki atau mereknya ditolak, itu ulangi lagi dari awal. Oh beneran diulang dari Gitu. awal dong. Kan kita jadi kambing hitam terus, Iya. dikejar-kejar sama ibu-ibu terus Soalnya kan. gini, ini bener nggak sih Pak? Katanya juga kalau kita mau punya Shopee Mall ya, untuk kan gampang banget ya kalau misalnya mau di Shopee Mall itu bener ya harus udah daftar mereknya dulu, tuh bener nggak sih? Kalau untuk media sosial ya, di media sosial ya Tokopedia dan Iya, Shopee Tokopedia. Mall itu kalau nggak salah bikin apa sih toko Toko mall kan kayak Shopee Mall-nya. Shopee Mall-nya itu di dalam itu yang apa gitu, tapi yang apa bukan yang biasanya. Bukan yang biasanya ada tuh logo mall-nya kan. Mungkin ya, saya nggak tahu, itu harus punya minimal pendaftarannya. Oh, Kalau nggak salah di Shopee Mall dia sudah ngelink ke PDKI wah mantap. gitu. Oh, Pangkalan data kekayaan intelektual ya Ya, Pak? PDKI itu pangkalan data intelektual. Yang Shopee Mall ya, kalau yang lain saya belum tahu nih. Gitu. Om Dona, ini ada dari Bapak Almortaza nih Pak. Maaf ya Pak. Siap. Om Dona, spill dong kacamatanya beli di mana? Aduh,
Bapak yang di atas kayak ini. Pakai Kalau kaos. kacamatanya ini kemarin di Eger. Oh, barang lokal. Lokal. Barang lokal, Iya dong. benar. Kita mah cinta produk lokal. Mm-mm. Enggak sih. Pas yang interlokal kejauhan ya udah kita cari yang deket aja gitu kan. Keren-keren kok barang-barang lokal keren. Oh, iya Keren-keren. sih. Ya, berarti itu lagi ya Pak yang tadi Shopee dan Tokopedia kan siapa sih orang yang nggak tahu Shopee Iya, coba? betul. Siapa orang yang nggak tahu Tokopedia ya Pak Sebenarnya ya? gini, dari pengelola itu keren kalau menghasilkan memberikan itu ya syarat-syarat itu kenapa? Berarti si tenan itu harus tertib. Paham dan Tertib mengerti ya, juga mengerti ya, juga. tertib administrasi dan paham mengerti sebenarnya KI itu penting banget Pak. Betul, betul. Oh, Heeh. Jadi nanti ya itu kayak kita kembali ke Citayam lagi, mudah-mudahan netizen ya dan wargi Pengayoman nanti kalau datang ke sana pede-pede aja pakai brand lokal, nggak usah malu-malu. betul. Tapi jangan pakai brand palsu Iya, gitu. betul. Jangan pakai brand palsu. Kenapa? Percuma sekarang mau ngegaya tapi pakai barang palsu itu kan Betul. jadi Aduh, nggak banget, nggak nggak kece banget. gitu Iya, kan. benar, Kurang benar. kece gitu kan. Tuh. Dan itu sebenarnya saya lebih ke ini juga sih Pak. Eh, bukan mau seperti apa bagaimanapun juga kan kita menjaga marwah kementerian kita ya Pak. Ya. Jadi saya agak walaupun netizen nggak kembali lagi walaupun saya netizen tapi saya agak suka panas nih membaca seakan-akan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu bersikap seolah-olah tidak peduli tapi itu salah ya Pak ya. Salah. Jadi Gitu saya kan. agak Ya panas. tadi itu apa yang disorot itu yang mananya dulu gitu kan. Iya. Kita aware setelah ada statement press release dari Pak PLT Dirjen, kita langsung juga menyebarkan apa yang disampaikan oleh beliau gitu kan. Mencoba meluruskan juga ya Meluruskan, apa yang jangan sampai dikatakan netizen. betul, jangan sampai oh daftar merah kok bisa kelas yang sama dua-duanya bisa dengan permohonan. Nah, tapi nanti yang di granted itu hanya ada satu, tidak ada. Mau ada 10 silahkan, permohonan mah nggak ada masalah. Gitu. Tapi itu yang di granted tetap satu Iya. dalam satu klasifikasi. Kan dan itu nggak sebentar ya Pak untuk Tidak sebentar. merek sendiri ya Pak ya. Ini kita ngomong real ya. Iya. Real itu bisa 14 bulan, 10 10 hari hari. atau lebih. Sekarang mungkin lebih cepat gitu, tapi iya, tapi ketentuan syarat ketentuan dan berlaku lah. Iya gitu. betul. Syarat dan ketentuan yang berlaku ya dalam artian juga itu Selama sinama- tidak mendompleng, Ah, tidak ada persamaan bunyi atau penetiknya gitu kan, itu masih oke gitu. betul, Tapi kalau misal ini lucu juga ya, kayak sekarang nih Citayam Fashion Week, ada siapa pakai Cita T-nya 2 nggak pakai A, ini jadi pakai E, itu nggak boleh juga. Itu ada persamaan bunyi, itu nggak boleh. Duh, kayaknya kepengen ya buka kelas buka kelas tentang ini haki nih, duh, saya pengen tahu juga. Nantilah next kita ini lagi gitu kan. Betul. Pak, ini kayaknya kita disuruh lanjutkan besok ya, teman-teman Siap. Humas. Boleh kan ya nanti kita isi Siap, lagi. nanti kita agendakan lagi, yang hot lah kita Iya, ini itu lagi. sih Pak yang terakhir itu PS Glow sama MS Glow yang saya Boleh, kira kakak adik yang tidak menyatu gitu kan karena ya Kebetulan atuh, kita udah punya surat putusan mirip pengadilannya. banget. Maksudnya ya mirip banget sama di kelas yang sama juga Betul. dengan nama yang sama juga. Tuh, nanti kita bedah juga itu. Bapak sebelum ditutup nih dari Pak Dona Prawisuda selaku Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual, ada nggak yang mau disampaikan buat warga Pengayoman, terutama buat para netizen yang terkait menanggapi isu-isu Citayam Fashion Week ini? Siap. Jadi kalau untuk menanggapi isu-isu itu kalau bisa komprehensif dan paripurna. Jadi jangan setengah-setengah, jangan ini. Kan kita juga investigasi kan kemarin, oh ada ini ternyata begini, oh Kita ternyata kan bedah juga ya bedah Pak juga gitu kan. Makanya sekarang oh iya ya ternyata Citayam Fashion Week ini adalah positifnya ternyata banyak ya. Negatifnya ada, semua pun ada, negatifnya ada. Tapi kita ambil positifnya. Oh, positifnya bisa begini. Nah, itu kita serukan lagi kalau bisa kita dukung gitu kan. Betul, Ternyata iya, didukung. ternyata positifnya lebih banyak. Dan mereka itu bukan anak yang oke lah, mereka masih anak-anak sekolah, bukan tidak punya kerjaan tapi menghabiskan waktu gitu ya. kan dengan kreasi. Kreasi itu bukan berarti yang tadi saya bilang anak pintar tidak harus jago matematik, Matematika benar. tapi jago kreasi pun itu menjadi pintar. Apalagi di zaman sekarang Betul. kan gitu. Kreativitas nggak hanya dari matematika dan kimia aja ya Pak ya, di banyak-banyak juga.
Udah itu aja cukup Pak Duna? Cukup lah. Tadi Oke kita deh. bedah lagi di next ya. Oke. Next level. Iya, nanti ketemu lagi bareng saya Hani Sinaga dan Pak Duna Prawisuda dalam segmen yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wargi Pengayoman, khususnya kepada Humas dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang sudah memfasilitasi kami untuk menyebarkan informasi terkait Citayam Fashion Week. Di akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.